Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 3 AK dan kelas 3 PM yang pagi ini dengan sangat ceria mau mengikuti Zoom meeting untuk pelajaran PKN. Ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Yang pertama-tama yaitu dengan judul dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 3 yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Ya, yang kamu ketahui kalau iptek itu apa sih? Teknologi ya. Nah, yang kemarin kamu sudah cari di YouTube. Itu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang kita dapat peroleh. Bisa bermanfaat kalau kita dapat bisa menggunakannya dan tidak bermanfaat kalau tidak bisa kita menggunakannya. Ya, seperti yang kemarin ada yang panci, ya ada tuh siapa tuh yang dapat tugas panci. Nah, di situ kan ada yang kalau bisa ya dia cepat masak. Nah, yang tidak bisa yang kemarin, nah apa yang didapatkan dia kalau dia tidak bisa menggunakan panci tersebut? Ya. Kemudian selanjutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, di sini sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai kemanusiaan norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi di sini kita harus perlu namanya rasa kemanusiaan, jangan menyerobot punya orang. Kita apa tuh namanya? Kalau mengambil punya orang. Misalnya hak orang, karya orang kita ambil, kita pakai dengan nama kita sendiri. Apa namanya? Ayo apa namanya? Nah, itu kan yang tidak boleh dilanggar. Itulah nilai-nilai kemanusiaan, nilai keagamaan ya. Nah, dari segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Orang-orang yang semakin paham di dalam alam semesta ini kagum dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya. Nah, iptek tersebut diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempermudah dalam menjalankan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, kira-kira jelas nggak? Untuk poin yang pertama. Jelas. Ya, jadi kita harus belajar. Itu namanya Al-Quran, itu kalau digali, yaitu berbagai ilmu. Nah, jadi disinilah ya. Kemudian yang poin kedua,
di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional dan pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, pengembangan dan pemanfaatan iptek di Indonesia tidaklah harus nilai, tapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia. Landasannya adalah Bu Deni, maaf, kata Helen terima Helen. Kenapa Helen? Biasa Bu, ngelek Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting masih ada orangnya. Gitu, ya. Nah, landasan ideal. Falsafah dan ideologi negara Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 dan adapun landasan konstitusional adalah landasan-landasan yang dipakai sampai terbentuknya pemerintahan baru sesuai penilaian umum, sedangkan aspek positif Orde Baru yang harus diperkuat dan diperkembangkan adalah satu, aspek ideal, jadi kebersamaan. Kemudian mental. Mental adalah sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu. Ya, bisa enggak dia menerima atau enggak? Kan psikis kita kadang-kadang kalau dimarahin orang, ya begitu ini temperamen, anak-anak langsung nangis atau ini ya tidak bisa menerima. Ya, kemudian yang ketiga adalah aspek struktural prosedural. Jadi kita bertahap, bisa menerima enggak? Ya, kemudian aspek hukum. Jadi aspek hukum di sini, hukum-hukumnya kan ada di dalam buku undang-undang. Jadi orang yang melanggar. Bu Deni, konfir Helen dulu Bu. Kenapa? Konfir Helen mau masuk. Oh, nah ini dia nih, Ibu nggak bisa nih. Sirum. Helen. Ya, soalnya nggak ada lagi nih, Ibu nggak bisa nih partisipan starter dulu ya. Iya Bu. Nah, maklum Ibu. Nita Zika. Nggak ada nih Helen. Ya. Sorry, maaf. Helen nggak ada, saya namanya di sini. Iya tuh Bu, Helen Bu, terima Bu. Ya, oke. Ya. Udah? Oke, Ibu lanjut ya. Oke, Ibu lanjut. Jadi sampai tadi aspek hukum ya. Kemudian aspek dinamika. Nah, kalau dinamika apa kira-kira? Naik turun seseorang. Ya. Di dalam pengembangan iptek. Ada yang terus maju, bisa mengikuti. Ya, itulah yang namanya aspek dinamika. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip moral pemanfaatan dan pengembangan iptek di Indonesia. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal ini tentunya dapat berakibat merusak habitat dan lingkungan. Ya. Nah, kita saksikan kemarin kan banyak tuh di daerah mana tuh yang ikan-ikan pada menyumbul di luar. Ada nggak yang lihat? Cilacap Bu. Nah, iya itulah ya. Dia mau
panen ikan yang sekalian banyak, nah tapi merusak sampai ke akar-akar ikan tersebut yang kecil-kecil kalau pakai dinamit tersebut. Nah, contoh yang kedua adalah nuklir. Nah, ini sebenarnya memiliki banyak manfaat. Nah, akan tetapi kalau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan manusia dan lingkungannya, ya. Nah, nuklir kita tahu kan itu kebanyakan dari Amerika ya, Rusia. Ya Bu, bom. Ya, bom. Nah, ini kan bisa juga kalau negara main bom-bom aja. Nah, dilihat dulu apa kesalahannya ininya. Nah, kita jangan main seperti itu. Jangan juga sama seperti ikan yang kemarin itu loh, ya. Jangan sampai merusak sampai habis ke habitatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan, pemanfaatan, dan pengembangan IPTEK. Ada dua. Yang pertama, membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu. Ya, hukum-hukum Tuhan yang di alam raya ini. Orang makin paham tentang alam semesta ini. Tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kekuatan Tuhan. Ya, pasti kita selalu memuji Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya. Dua, membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan alam semesta ini, yaitu dengan menciptakan berbagai teknologi. Nah, dengan IPTEK akan diciptakan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dapat menjalankan aktivitas kehidupan di muka bumi ini, ya. Yang kamu ketahui kemarin juga ada contoh yang kedua, yaitu biogas. Ada kan yang dapat ini apa namanya? Tugas biogas? Ada enggak? Ada. Yaitu pemanfaatan apa biogas? Sampah ya. Jadi bermacam. Ya, jadi ada yang bisa mengolah sampah menjadi bermanfaat dan ada juga yang dampaknya tidak bermanfaat. Nah, kamu tahu sendirilah yang mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian poin yang terakhir yaitu etika dan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan IPTEK. 1. Etika dalam pemanfaatan dan pengembangan IPTEK ini adalah dari segi ilmu di dalam mengembangkan IPTEK berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis. Berarti kalau sistematis itu satu demi satu, jangan langsung. Ya. Kemudian kita menciptakan suatu alat. Nah, kamu kemarin juga sudah mengerti alat-alat dalam pembuatan biogas. Ya. Nah, dari alat yang sederhana, toh bisa menghasilkan barang-barang yang bermanfaat. Yang kemudian kedua adalah tanggung jawab dari pengembangan IPTEK tersebut untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, jadi jangan sampai merusak lingkungan. Nah, jadi
Ibu sudah selesai sampai di sini, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Dari penjelasan Ibu, dari poin pertama sampai kedua tentang etika dalam iptek. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop aja. Saya rekaman Udah. langsung di end aja. End meeting.